warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Bone. Hari ini saya bersama dengan Ibu Andi Serdianti, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Bone. Jadi kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk melakukan supervisi di kelas. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi persiapan supervisi kelas nantinya. Jadi di sini nanti pada saat observasi di kelas, Ibu membawakan materi tentang apa? Baik Ibu, insya Allah pada saat supervisi nanti saya akan mengajarkan materi tentang laporan hasil observasi. Nah, pada saat pembelajaran nanti saya akan menyajikan satu contoh teks laporan observasi kepada siswa. Kemudian siswa akan mengidentifikasi strukturnya. Kemudian siswa akan belajar untuk menyusun laporan hasil observasi. Ya, jadi di sini tujuan diadakan pra-observasi kelas supaya Ibu lebih mempersiapkan apa-apa yang akan dipraktekkan nanti pada saat supervisi kelas. Kemudian Ibu lebih siap mengajar dan berpihak kepada murid. Kemudian di sini dalam pra-observasi kelas ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi yang pertama mengenai apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan bahwa materi saya adalah tentang laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan objek yang diamati. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil observasi yang telah mereka susun. Seperti itu. Ya, jadi setelah tujuan pembelajaran Ibu yang akan capai Ibu, jadi selanjutnya area pengembangan apa yang Ibu hendak capai dalam materi tersebut? Oh iya Ibu, jadi area pengembangan dari materi tersebut adalah pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya mengharapkan siswa nantinya dapat memahami strukturnya, dapat memahami struktur laporan hasil observasi. Kemudian pada aspek keterampilan, setelah siswa menyusun laporan hasil observasi, saya mengharapkan siswa dapat atau mampu mempresentasikan di depan kelas laporan hasil observasi yang telah mereka buat. Ya, jadi itulah tadi arah pengembangannya mengenai kegiatan dalam bentuk pengetahuannya dengan keterampilannya. Kemudian dalam pembelajaran nantinya di kelas, strategi apa yang Ibu perlu yang persiapkan mulai dari tahap perencanaan pembelajaran sampai akhir? Oh iya Ibu, jadi strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Jadi pada saat penyusunan teks laporan hasil observasi, saya akan menyediakan beberapa konten pada saat pembelajaran. Ada video, kemudian ada media gambar. Jadi saya sudah memetakan siswa-siswa yang minatnya lebih ke audio, lebih ke visual. Saya akan menyediakan media tersebut, jadi mereka akan mengamati sesuai dengan minatnya. Jadi ada nanti gambar yang saya tempel di dinding bentuk laporan hasil observasi itu. Anak-anak langsung datang mengamati, melihat. Ada juga video yang saya tayangkan bagi anak-anak yang minatnya di situ. Nah, pembelajaran ini kemudian saya integrasikan dalam pembelajaran sosial emosional, Ibu. Seperti itu. Ya, jadi itulah tadi. Jadi Ibu sudah mempersiapkan bagaimana strategi pembelajaran nanti di kelasnya. Itu sudah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Jadi sudah memetakan semua sesuai bakat dan minatnya muridnya. Jadi nantinya ini Bu pada akhir pembelajaran
peserta didik akan mampu menyusun sebuah laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu mereka buat berdasarkan minatnya. Maksudnya seperti ini, pada saat pembelajaran anak-anak sudah saya kelompokkan, siswa sudah saya kelompokkan, siswa yang mana minatnya di makhluk hidup, di benda mati. Jadi mereka akan mengamati satu objek bergantung kepada minat mereka. Jadi mereka saya kelompokkan sesuai dengan minat mereka. Jadi hasil akhirnya nanti mereka akan membuat satu laporan hasil observasi berdasarkan objek yang mereka amati sesuai dengan minat mereka. Ya, jadi hasil evaluasi nanti anak-anak membuat suatu laporan yang berdasarkan objeknya masing-masing dan berdasarkan bakatnya masing-masing, seperti yang dikoleknya. Ya, terus rencananya pelaksanaan pembelajarannya Ibu, kita nanti ada hari apa? Ya, kita akan bertemu kembali. Ya, insya Allah karena kebetulan jadwal saya di kelas 10 akuntansi itu di hari Sabtu, Ibu. Jadi insya Allah kita akan Ibu akan melakukan supervisi kepada saya itu di hari Sabtu pada jam pertama kedua, tepatnya di pukul 07.30 sampai pukul 9. Ya, insya Allah. Jadi nanti di hari Sabtu kita akan melakukan observasi secara langsung bagaimana supervisi akademik di kelas secara real. Kemudian nanti ada lagi tahap pasca observasi, Bu. Setelah melakukan supervisi di kelas, kita akan bincang-bincang kembali dan didampingi oleh Ibu pendamping kami dari guru penggerak untuk mengevaluasi apa kira-kira yang perlu diperbaiki, apa yang sudah lebih baik dan apa yang masih kurang dari kegiatan pembelajaran kita. Jadi terima kasih Bu atas kebersamaannya hari ini dalam bincang-bincang mengenai persiapan pra observasi di kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih. Menyimak apa yang dibacakan sama teman-teman. Dek, saya persilahkan dulu kelompok pisang. Boleh di tempat saja atau berdiri. Kelompok yang lain menyimak, ya. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks laporan hasil observasi pisang. Definisi umum. Pisang adalah salah satu tanaman atau tumbuhan ternak yang memiliki ukuran relatif besar atau raksasa yang betul besar. Tanaman pisang ini juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis maupun subtropis. Deskripsi perbagian. 1. Daunnya panjang, sedikit lebar dan besar. 2. Bertunas dan berpelepah. 3. Daunnya halus dan mudah robek. 4. Kulit pohon pisang yang sudah mati mudah terkelupas. 5. Memiliki air dalam batang. 6. Tekstur batang agak kasar. 7. Daun yang sudah tua berubah menjadi kuning dan kemudian berwarna coklat. 8. Daun pisang yang masih muda belum terbuka atau masih tergulung. 9. Berbatang tinggi, lebar dan besar. 10. Berkembang biak dengan cara vegetatif tunas. Deskripsi manfaat. 1. Ampuh mengontrol tekanan darah tinggi maupun kadar diabetes. 5. Membantu menyehatkan sistem pencernaan. 6. Menyembuhkan anemia. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok temanku tadi itu bahwa objek yang diamati adalah pohon pisang dan buahnya, ya. Tentunya kalian semua pernah melihat pisang, ya kan? Bahkan mungkin ada yang hobinya makan pisang seperti saya. Ibu suka makan pisang, semua olahan pisang ibu suka. Semua pernah melihat, tapi belum tentu kita tahu manfaatnya itu apa, ya kan? Nah, itulah tadi cirinya. Salah satu ciri teks laporan hasil observasi adalah menjelaskan dari sudut keilmuan. Nah, mengapa? Karena dari penjelasan itu kalian mendapatkan informasi, ya, mendapatkan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu setelah mendengarkan penjelasannya teman-teman. Keseharian lihat pisang terus, tapi tidak tahu bahwa bagian-bagiannya pisang itu ada ini dan ini. Kemudian manfaatnya untuk kesehatan adalah banyak sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Noviana. Jadi hari ini Bu kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan supervisi kita kemarin. Baik Ibu. Jadi hari ini kita ditemani oleh Ibu pendamping kita, itu Bu Andi ini. Terima kasih Bu telah hadir mendampingi kami. Jadi di sini Bu tujuan percakapan pasca observasi kita hari ini yaitu untuk melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita beberapa hari yang lalu. Jadi di sini setelah melakukan kegiatan pembelajaran beberapa hari yang lalu, kira-kira Ibu di sini merasakan seperti apa setelah melakukan pembelajaran? Iya, terima kasih Ibu Noviana. Jadi perasaan saya setelah observasi pembelajaran di kelas kemarin, saya merasa sangat lega karena proses itu telah berlalu ya Ibu. Ya yang namanya diobservasi ya tentu saja saya ada rasa khawatir, rasa deg-degan karena merasa diawasi. Nah karena sudah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, tentu saja perasaan saya sangat lega. Jadi alhamdulillah Bu, jadi merasa senang bahwa kegiatan pembelajaran kemarin itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu. Jadi kemudian kira-kira menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran kemarin apakah sudah sesuai yang direncanakan, hal apa sudah sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran kita? Iya Ibu, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan skenario yang pembelajaran yang saya buat, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, namun seperti yang kita ketahui Ibu, terkadang apa yang kita rencanakan di skenario pembelajaran itu tidak 100% sesuai dengan apa yang tertuliskan di skenario pembelajaran. Tapi apa yang ingin saya harapkan itu saya rasa tercapai pada kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada siswa setelah menyampaikan materi, alhamdulillah sudah tercapai seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir juga saya lakukan. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Iya, jadi ya betul Bu. Jadi pada saat melakukan perencanaan pembelajaran, ya bisa saja ada hal-hal yang kita kembangkan dalam proses pembelajaran itu di luar dari perencanaan. Jadi mungkin kita melakukan pengembangan diri yang lain lagi, yang lebih baik lagi, sehingga itulah tadi ada hal yang terlupakan. Jadi baik Bu, jadi bisa mungkin Ibu menceritakan hal apa saja yang merupakan merasa puas dalam hal apa saja dalam kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian yang hal-hal apa saja yang masih ada kesulitan dalam proses pembelajaran kemarin. Oh iya Ibu, jadi selama proses observasi pembelajaran di kelas kemarin, satu hal yang membuat saya merasa puas yaitu ketika pembelajaran berlangsung saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut sangat membantu saya mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jadi itu yang membuat saya puas. Kenapa? Karena strategi pembelajaran berdiferensiasi ini seperti yang kita ketahui, kita memetakan kebutuhan belajar siswa, sehingga ketika pembelajaran kita sudah mengetahui kebutuhan siswa kita, minatnya seperti apa. Jadi apa yang kita sampaikan pada saat pembelajaran sesuai dengan minat mereka, seperti itu. Oh iya, mantap Bu. Jadi kemarin kegiatan pembelajaran Ibu menggunakan pembelajaran berdasarkan berdiferensiasi. Jadi Ibu sudah melakukan memang kesiapan, sudah mempersiapkan memang kesiapan bagi murid-murid Ibu, sehingga memberikan beberapa media terhadap murid sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi
dari kegiatan pembelajaran itu, jadi sehingga anak-anak merasa senang dalam belajar. Kemudian kira-kira dari kegiatan pembelajaran kemarin, hal yang ketercapaian dari kompetensi siswa itu dari segi apanya Bu sudah tercapai? Iya Ibu. Dan yang mana yang belum tercapai? Iya. Pada pembelajaran kemarin, karena seperti tadi yang saya katakan bahwa saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ketika pembelajaran berlangsung, saya sudah menyiapkan beberapa konten materi. Saya menyiapkan video untuk siswa saya yang minatnya di visual. Kemudian saya juga menempelkan beberapa contoh laporan kegiatan observasi, sehingga siswa saya yang suka berjalan-jalan di kelas-kelas itu, di dalam kelas itu bisa melihat secara langsung. Nah, kemarin itu saya melihat bahwa untuk aspek pengetahuan sudah tercapai tujuan pembelajarannya, karena saya melihat setelah saya membawakan materi baik berupa tayangan di video, saya menerangkan secara langsung, atau kemudian anak-anak secara langsung melihat struktur yang saya tempelkan. Ketika di akhir pembelajaran, ketika kegiatan penutup, saya mencoba menanyakan kembali. Nah, saya merasa hampir semua siswa di kelas sudah mengetahui strukturnya, sudah paham teks laporan observasi itu bagaimana karakteristiknya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan hasil observasi yang baik itu seperti apa. Nah, jadi saya merasa tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan ini sudah tercapai dengan baik. Namun ada juga yang belum tercapai, belum maksimal ya Ibu, misalnya di aspek keterampilan, di mana sebenarnya saya sangat mengharapkan ketika siswa saya sudah memiliki pengetahuan tentang struktur teks laporan observasi, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pembuatan laporan. Saya mengharapkan mereka mampu menyusun, menuliskan, kemudian siswa saya mampu setelah menuliskan laporan hasil observasi, siswa saya mampu mempresentasikan di depan kelas dengan bahasa yang baik. Nah, saya kira aspek yang kurang tercapai maksimal adalah aspek pada bagian keterampilan. Kenapa? Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan aspek berbicara yang baik. Begitu pula juga dengan aspek keterampilan menulis. Jadi yang harus saya perbaiki lagi ke depannya, bagaimana siswa saya yang memiliki kekurangan dalam keterampilan berbicara dan menulis bisa lebih baik lagi. Jadi saya berpikir untuk menggunakan model-model pembelajaran yang dapat membantu mereka untuk untuk membantu siswa saya memperbaiki keterampilan tersebut yang tidak dimiliki, seperti itu. Jadi alhamdulillah dari kegiatan pembelajaran Ibu kemarin pada saat observasi, alhamdulillah siswa murid-murid sudah antusias dan sudah paham dalam segi kompetensi pengetahuan sudah. Jadi betul Bu, siswa itu memang pada saat kita dalam proses pembelajaran, beberapa siswa mungkin kita lebih fokus memang dia menuntunnya, tapi masih ada yang kurang dari segi kemampuannya dia. Jadi kira-kira alhamdulillah Bu, sudah bagus dari kegiatan pembelajaran kita kemarin, sudah memenuhi semua dengan tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai. Jadi maksudnya untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran ke depannya, kira-kira apa pengembangan di area mana yang lebih dikembangkan Bu? Iya, terima kasih Bu Diana. Jadi setelah kegiatan kemarin, mulai dari praobservasi, kemudian observasi,
dan sampai pada tahapan ini saya merefleksikan diri bahwa dari semua kegiatan yang telah saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa saya, seperti tadi yang saya bilang bahwa ada aspek keterampilan yang kurang terpenuhi dari pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi, terkhusus untuk saya, bagaimana kira-kira saya dapat mengembangkan keterampilan siswa tersebut, khususnya di keterampilan menulis dan berbicara. Jadi untuk meningkatkan aspek tersebut, kemungkinan saya akan menggunakan beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan sesuai untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Ya, Nah, hal yang ingin saya ungkapkan juga bahwa ketika dalam pembelajaran, ketika kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, didukung dengan kelas yang nyaman, didukung kemudian kegiatan-kegiatan selama pembelajaran mulai awal sampai akhir, kita sebagai seorang guru, kita memang harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, salah satunya mungkin yang saya pertahankan adalah tetap melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, di sela-sela pembelajaran, karena saya merasa hal tersebut dapat merefresh sehingga mereka kembali bersemangat untuk belajar, melanjutkan pembelajaran. Kemudian itu tadi model-model yang akan saya harus lebih kreatif lagi, menggunakan model yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti itu, Bu. Ya, betul, Bu. Mantap, Bu. Setelah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita kemarin, ya alhamdulillah sudah cukup bagus, memuaskan. Tapi ya langkah berikutnya kita akan merencanakan tadi hal-hal yang lebih meningkatkan lagi terhadap siswa kita, bagaimana saya harus lebih semangat, kreatif, Ibu, ya. Ibu lebih kreatif lagi, bagaimana model-modelnya diubah sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian murid juga terasa senang, nyaman dan lebih antusias dalam belajar, Bu. Ya, jadi itulah, Bu, tadi hasil refleksi dari pasca kegiatan observasi kita di kelas kemarin. Jadi terima kasih, Bu, atas kegiatan bincang-bincang kita, percakapan kita hari ini, dan semoga kita lebih semangat lagi untuk menuntun murid kita lebih belajar dengan menyenangkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.